Tahu dong sama dua orang terkaya di Indonesia ini? Ya, dialah kakak beradik penjual rokok asal Semarang, Robert Budi Hartono dan juga Michael Bambang Hartono. Dua kakak beradik ini merupakan anak dari pendiri perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia, Djarum. Djarum ini didirikan oleh ayah dari Mas Budi Hartono dan juga Mas Bambang Hartono, yaitu Oe Wee Kwan. Meskipun sekarang perusahaan Djarum ini jadi perusahaan yang sangat besar, dulunya perusahaan ini malah hampir punah. Awalnya Oe Wee Kwan memulai usahanya dengan membuat bisnis kembang api Capleo. Namun ia nggak mau lagi meneruskannya, padahal kembang api Capleo ini nggak kecil pasarnya. Jong Kitio dalam buku Kota Semarang dalam Kenangan menyebut mercon Capleo diekspor pula ke luar negeri. Tapi bisnis kembang api punya resiko besar. Dikutip dari Bataviasch Nieuwsblad pada tanggal 28 Januari 1938 memberitakan bagaimana pabrik kembang api Oe Wee Kwan ini meledak dan 5 pekerja pabrik tewas seketika. 22 luka berat dan 14 lagi luka ringan. Di antara yang luka berat, 9 orang tewas di rumah sakit. Pahitnya kenyataan ini membuatnya memutuskan untuk berhenti dan mengganti haluan. Ia pun membeli sebuah pabrik rokok kretek kecil di Kudus tahun 1951. Perusahaan rokok kecil ini bernama Djarum Gramophone. Tapi setelah dibeli oleh Oe Wee Kwan, ia pun menyingkat namanya menjadi Djarum. Memang nasibnya bergelut dengan api sama seperti bisnis sebelumnya. Lagi-lagi api melahap bisnis rokok Oe Wee Kwan ini. Tahun 1963 terjadilah musibah kebakaran yang hampir menghancurkan perusahaan Djarum. Peristiwa ini disusul dengan meninggalnya Oe Wee Kwan. Sedih, namun untungnya kedua anaknya Michael Bambang Hartono dan juga Robert Budi Hartono berhasil memulihkan keadaan hingga rokok Djarum bersaing. Mereka berdua sampai membangun tim research and development sendiri untuk membangun Djarum ini. Sampai sekarang, Djarum terus berkembang dan sangat akrab di masyarakat. Lalu pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh Robert Budi Hartono dan juga Michael Bambang Hartono untuk bisa membalikan keadaan sampai saat ini bisa menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia? Oke, Minku akan rangkum 5 hal yang bisa bikin mereka kaya raya dan bisa kamu ikuti juga. Yang pertama, berinovasi. Kita nggak bisa selamanya hidup gitu-gitu aja, karena hidup ini terus berputar dan bergerak maju. Dan kita juga nggak bisa selamanya ikut-ikutan. Kita perlu berinovasi, menggali nilai di dalam diri kita dan mengembangkannya. Mas Budi dan juga Mas Bambang Hartono sadar betul akan hal ini, sehingga ketika mereka memegang perusahaan ini, mereka langsung membuat tim research and development untuk inovasi baru dan pengembangan produknya juga. Yang kedua, disiplin. Mas Bambang mengaku kalau beliau sering banget mengalami kegagalan. Bukan cuma dalam bisnis loh, tapi juga dalam hobinya, yaitu bermain bridge. Tapi kegagalan bukanlah akhir, malahan ini akan menjadi bekal buat mengurangi resiko gagal ke depannya. Meskipun gagal, ia tetap disiplin dalam menekuni bidangnya. Katanya, gak ada keberhasilan tanpa sikap disiplin. Ketika ingin berhasil, Mas Bambang bisa membaca lebih dari 5 buku dalam seminggu loh. Ini bisa kamu praktekkan juga ya. Yang ketiga, investasi. Uang yang mereka miliki gak cuma disimpan kemudian habis begitu aja buat keperluan dan keinginan hidup. Tapi mereka membuat uang yang mereka punya bekerja dan menghasilkan uang. Kita bisa lihat ya, kakak beradik ini menguasai lebih dari setengah saham BCA. Mereka juga punya perkebunan sawit seluas 65.000 hektar di Kalimantan Barat. Mereka juga memperbesar bola salju keuangan mereka dengan terjun di bidang elektronik, yaitu Polytron, pusat perbelanjaan Grand Indonesia, perdagangan elektronik, Blibli.com, dan agen perjalanan daring Tiket.com. Seperti efek bola salju, uang mereka semakin besar dan menggulung. Sobat finansialku juga bisa loh seperti kakak beradik ini. Mulailah dari hal kecil, pelajari investasi-investasi yang dekat dengan kita. Kalau masih bingung gimana cara mulai investasi, tenang aja. Sobat finansialku bisa langsung minta bantuan ke ahlinya buat bikin strategi investasi juga loh. Caranya mudah banget. Sobat finansialku bisa langsung aja WhatsApp Minku dengan klik link ini yang ada di description box juga. Yang keempat, suka beramal.
Percaya nggak percaya, ketika kita punya jiwa memberi yang tinggi, maka kita akan dipercayakan harta yang lebih besar lagi dari yang di atas. Kenapa sih? Kok bisa gitu? Karena pemilik hidup ini bisa bekerja lewat kita untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Kalau kita pelit, maka kita tidak akan dipercayakan lebih. Kita bisa lihat dari hidup kakak beradik ini, mereka gemar sekali beramal. Melalui Jarum Foundation, kakak beradik ini telah menyelenggarakan sederet kegiatan sosial mulai dari donor darah, beasiswa pendidikan, hingga penggalangan operasi katarak gratis. Yang kelima, teguh dalam memperjuangkan visi. Selain teguh dalam berusaha, Michael Bambang Hartono juga teguh dalam memperjuangkan visi apapun dalam hidupnya. Salah satunya dalam mempertahankan cabang olahraga yang digemarinya. Mas Bambang ini merupakan salah satu atlet bridge. Selain sebagai peserta turnamen bridge, Mas Bambang juga menjadi tokoh yang memperjuangkan cabang olahraga tersebut yang dilombakan di Asian Games. Udah sejak lama ia mencoba menepis anggapan miring tentang bridge ini yang sering diasosiasikan sebagai judi. Padahal menurutnya, bridge bisa jadi latihan ideal buat meningkatkan kemampuan memori otak dan juga sebagai latihan dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk diaplikasikan dalam berbagai bidang, termasuk dunia bisnis. Setelah tembus Asian Games, akhirnya Mas Bambang berhasil meyakinkan Presiden Komite Olimpiade Asia, Sheikh Ahmed Al-Fahad Al-Sabah, untuk menyertakan bridge dalam ajang Olimpiade. Ya, kelima hal inilah yang membuat kakak beradik penjual rokok ini bisa menjadi kaya raya. Video ini dibuat bukan biar kita bisa menyaingi mereka, tapi dari sini kita bisa mendapatkan inspirasi dan harapan kalau ternyata kita juga bisa loh menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, karena kelima hal tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan oleh kita semua. Semangat Sobat Finansialku dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!